Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Hai Sobat Medio, podcast cuan cari untung bareng teman balik lagi nih. Hari ini gue mau ngebahas cara mengatur keuangan supaya balance antara pengeluaran dan pendapatan, khusus buat lo yang anak kosan rantau atau yang bahkan baru dapat penghasilan pertama kali, hingga yang pengen diversifikasi instrumen investasi nih. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, siapa sih yang relate dan sering keteteran pas tahu jumlah pengeluaran lebih besar dari penghasilan? Tapi sebelumnya sadar nggak lo kalau suka bocor alus gitu kayak Ban? Bocor alus tuh tiap hari ada aja jajannya, ya boba lah, ya kopi lah, gorengan atau hal-hal yang gak penting lainnya deh. Sadar nggak kalau aktivitas itu ternyata dilakukan selama seminggu bisa 200.000 tuh melayang dari kantong. Padahal belum tentu tuh kebutuhan primer 30 hari ke depan udah terpenuhi. Nah ternyata minimnya pengetahuan seputar pengelolaan keuangan ini juga dibuktikan oleh data OJK yang cuma 38% pada 2019 lalu. Angka ini masih tergolong kecil loh dibandingkan dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Nah ini juga jadi salah satu faktor kenapa banyak anak muda berpenghasilan justru malah ketipu investasi bodong. Itu dia, makanya lo itu perlu bijak mengelola keuangan. Karena semua itu landasannya adalah psikologi kita. Hah? Kok bisa? Dari mulai disiplin catat pemasukan pengeluaran, kritis terhadap instrumen investasi, sampai bisa menahan diri membedakan kebutuhan dan keinginan. Emang sih, awalnya pasti ribet dan males banget. Tapi dalam 2-3 bulan, pasti bisa lebih mudah dipahami kalau lo mau disiplin melakukannya. Terus komponen apa aja sih yang perlu ada dalam menyusun anggaran? Pertama, lo harus tahu dulu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jangan sampai kebalik lo ya. Buat skala prioritasnya berdasarkan kebutuhan primer dulu. Misalnya, 45% buat transport, makan, dan bayar kosan. 25% untuk gaya hidup, 10% buat kebutuhan sekunder, dan 20% buat investasi dan dana darurat. Jadi meskipun jauh di tanah rantau, jangan sampai dompet kita ikutan kacau sob. Bentar, lo penasaran gak sih kenapa investasi punya nilai alokasi yang cukup besar? Penghasilan itu ada dua tipe, aktif yang merupakan bulanan lo, sama pasif, istilahnya uang yang bekerja buat kita. Nah investasi itu termasuk dalam passive income sob. Soalnya investasi bisa memberikan hasil yang menjanjikan, asal lo bijak dan kritis mencari tahu. For your information ya, kegiatan perdagangan produk finansial wajib tunduk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI tergantung pada jenis produknya. OJK mengawasi dan mengatur sektor pasar modal untuk perdagangan efek atau sekuritas termasuk saham, obligasi, dan reksadana. Sementara itu, BAPEPTI yang berada di bawah Kementerian Perdagangan mengawasi perdagangan kontrak berjangka dan komoditi. Selain legalitas, investor juga mesti logis dalam menilai keuntungan yang ditawarkan perusahaan investasi. Jangan gampang kegoda deh dengan iming-iming untung dalam waktu cepat. Soalnya investasi pada dasarnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan cuan. Di sini nih, peran jaga psikologi juga penting. Jika perusahaan menjanjikan imbal balik melebihi bunga yang diberikan, apalagi tanpa risiko, sebaiknya lo waspada deh Sobat Video. Sekarang banyak banget nih platform investasi yang berani menawarkan investasi dengan modal kecil. Bahkan dari modal Rp15.000 aja, lo udah bisa berinvestasi lo Sobat Video. Bisa bentuknya reksadana hingga saham luar negeri. Nah, buat lo yang udah terjun di instrumen reksadana, saham Indonesia, dan obligasi negara, sekarang lo juga bisa berinvestasi ke saham perusahaan luar negeri. Akses investasi yang kian terbuka membuat investor Indonesia semakin mudah untuk naruh modal, termasuk pada instrumen saham perusahaan besar di Amerika Serikat. Nah, dilansir dari kompas.com, minat investor tanah air pada pasar saham Amerika Serikat sebenarnya bukan hal baru. Karena pasar global dianggap memiliki peluang lebih menarik baik secara dividen maupun capital gain. Selain itu, pasar saham Amerika Serikat juga diisi oleh emiten yang udah terkenal banget, kayak Google, Apple, Tesla, dan masih banyak lagi. Nah, apalagi pembelian saham bisa dilakukan secara infraction atau pecahan. Nah, gimana tuh? Nah, salah satu platform investasi saham Amerika Serikat yang legal adalah GoTrade Indonesia. Melalui GoTrade, lo bisa berinvestasi di pasar saham Amerika Serikat mulai dari Rp15.000. Gak cuma itu, GoTrade Indonesia juga lebih murah dibanding sama platform investasi pasar saham Amerika Serikat lainnya. Murahnya tuh gimana sih? GoTrade bakal membebaskan biaya komisi alias gratis. Kalau lo mau gabung, bisa daftar dengan kode 939
121 di link bio Instagram GoTrade untuk dapetin $2 gratis. Info lebih lanjut langsung aja lo ke websitenya di heygotrade.com atau bisa lo cek di Instagramnya di @heygotrade_id. Cek di deskripsi episode ini ya, gampang kan? Tunggu apa lagi? Yuk segera diversifikasikan investasi lo di GoTrade Indonesia. Terima kasih buat lo yang udah dengerin episode Cuan kali ini. Dengerin terus podcast Cuan di Spotify dan YouTube Medio by KG Media untuk mendapatkan inspirasi menarik seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Gue Dava Wahyu pamit, stay tune di podcast Cuan untuk tips-tips dan update seputar finansial lainnya. Itu dia Motion Cuan, cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.